Sisa umur aku 70 tahun. Sisa umur adik tinggal 3 hari. Adik anak mama yang paling pintar, bertahan ya. Mama pengen banget punya anak dokter di masa depan. Emangnya adik kenapa, Mah? Ren, sisa umurmu masih panjang kan? Iya, masih 70 tahun, Mah. Adikmu sekarat, dia sakit jantung. Kamu harus donorin jantungmu buat adik. Tapi aku meninggal dong, Mah. Gak bakal, jantungmu itu ada 2, Ren. Bantuin adik ya. Gak mau, Mah. Adik jijik terima donor jantung dari dia. Ren, gue denger lo mau donorin jantung lo buat adik lo yang durhaka itu. Lo bakal mati, Ren. Kata mama jantungku ada 2. Lo ditipu sama mama lo. Dia gak peduli sama lo, Ren. Iya, mama cuma sayang sama adik dari dulu. Aku tahu kok sebenarnya. Cuma aku mau buat adik selamat biar mama gak sedih. Gue tahu mama lo pengen punya anak dokter, tapi dia gak tahu apa lo yang dapat beasiswa kedokteran bukan adik lo. Dek, cita-cita kakak jadi dokter. Kalau kamu sudah hidup dengan jantung kakak harap kamu bisa gantiin kakak buat jadi dokter. Gak usah ngatur-ngatur gue. Silahkan masuk ke ruang operasi. Guys, aku punya balon tiup jadul. Dodo juga punya, ayo kita lomba siapa yang bisa bikin balon lebih gede. Siapa takut? Pakai 2 biji aja ya, Ren, balonnya. Oke guys, kita ikutin tantangan dari Dodo. Pakai 2 piece aja balonnya. Digulung di bagian stick ujungnya. Langsung aja kita tiup pelan-pelan. Ini kita sambil perhatiin balonnya ya guys. Jangan sampai ada yang bolong, soalnya nanti anginnya bocor dan balonnya bisa kempes. Kita tiup sampai kira-kira teksturnya udah padat. Jangan terlalu gede juga guys, soalnya cuma pakai 2. Si Ren cupu itu pasti kalah lah. Orang gue pakai 4 biji balonnya. Si Ren cupu pasti niup sampai engap. Mendingan gue tiup langsung aja pakai mulut biar lebih cepet. Balon gue pasti lebih gede daripada dia lah. Ngap-ngap deh Loren, pasti dia udah kayak ikan koki napasnya. Lah, kok balon Dodo kempes sih, bocor nih. Gedean balon Dodo, lo cupu Ren. Guys, komen ya, lebih gede balon aku atau si Dodo? Paling juga dapatnya banyak kayak biasanya. Hah, cuma 2.000? Ma, hari ini anterin aku ke sekolah ya, soalnya jatah nafasku cuma... Gak bisa Ren, mama ada meeting dadakan hari ini. Tapi Ma... Gak usah manja deh. Sombong banget lo, Ren. Sombong apaan? Mentang-mentang jatah napas lo banyak kan, lo mau pamer kan pasti ke semua orang jalan kaki ke sekolah. Aku kepaksa. Ntar malam lo bisa datang ke acara Sweet 17 gue kan? Kayaknya nggak bisa deh, jatah nafasku nggak cukup. Dasar gak tahu diri, udah diundang nggak mau datang. Ya udah aku usahain. Gawat, jatah nafasku tinggal 100 lagi, mana masih jauh rumahnya Lala. Apakah kamu bisa membantu nenek membawa barang ini ke seberang jalan? Jatah nafas nenek tinggal 1.000. Nenek lelah. Jatah nafasku sendiri tinggal segini, mana cukup? Kalau tidak bisa tidak apa, bisa kok, Nek. Tenang aja ya. Terima kasih anak baik sudah membantu nenek. Sama-sama, Nek. Hah? Loh, nenek tadi kemana? Kok hilang? Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang kan? Tapi ntar hidup lo jadi nggak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal papa dong, soalnya papa takut mati. Oke, Pa. Cara meninggal papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan papa nelayan. Kamu mau papa mati? Ya enggak sih, Pa. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke Gunung Berapi. Lo mau ikut gak? Aduh, mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue nggak percaya tahayul. Pokoknya gue nggak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tahu nggak Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus. Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang. Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang. Dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa? Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur? Aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak, Ma, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu gak sehat. Udahlah Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang nggak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng gak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, bu kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur, gak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah gak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo gak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget, gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal banget. Ya sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. kamu. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Hari ini aku bisa mengatur sisa umur semua orang. Aku pengen orang yang aku sayang berumur panjang. Ren, kita harus ke rumah sakit sekarang. Adikmu ditabrak mobil. Apa? Dok, gimana keadaan anak saya? Anak ibu kritis. Anakku. Ma, jangan sedih ya. Adik bakal baik-baik aja kok. Mama, kakak. Ini ajaib, anak ibu sudah melewati masa kritisnya.
Gue bosen banget hidup, pengen cepet-cepet mati rasanya. Gak boleh ngomong gitu, kamu harus menikmati hidupmu. Nikmatin gimana? Keluarga nggak punya, duit nggak punya. Pokoknya aku pengen kamu umur panjang. Ren, babi malah ditambahin umur gue. Ren, bisa tambahin sisa umur nenek gue nggak? Gue nggak punya siapa-siapa lagi selain nenek. Emang nenekmu kenapa? Dia sakit tua, umurnya udah 90 tahun. Oh, oke. Nenekmu bakal hidup 2000 tahun lagi. Yes, nenek bakal hidup abadi. Apa-apaan kalian? Kapan saya masuk surganya, cu? Turunkan umur saya. Hari ini aku bisa mengatur volume suara orang. Kak, adik mau pinjem baju putih kakak dong. Enggak, dek, kamu kan jorok, nanti baju putih kakak kotor lagi. Ih, kakak pelit. Ma, kakak jahat, kakak gak mau pinjem aku. Sekarang mama gak bakal denger suara kamu ngadu. Lala, kamu beneran suka sama Jordi? Iya, aku suka sama Jordi, tapi gak berani ngomong. Ngomong aja, itu ada orangnya. Kamu beneran suka sama Jordi kan? Iya, Ren, aku suka sama Jordi. Lala, aku nggak salah denger. Kamu suka sama aku. Maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Lala, maafin aku. Guys, jangan ada yang mau temenan sama Ren. Dia itu gak setia kawan. Gue ada buktinya pas dia lagi. Ren, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Jordi? Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku cinta kamu, Ren. Gak bisa, sahabatku Lala kan suka sama kamu. Aku gak mau bikin dia kecewa. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cewek-cewek bawa apa aja biasanya. Nah, ayo kita jalan ke mall. Tas mama gede banget, isinya apa aja tuh? Cuma dompet doang kok. Wah, tas mama lengkap banget. Wanda, kapan kamu mau bayar utangmu ke aku? Gue lupa bawa uang, Ren. Bohong, di tasmu aja ada uang. Ya udah gue bayar. Gue abis putusin pacar gue karena dia merokok. Gue gak suka sama cowok perokok. Kamu gak suka cowok perokok, tapi kamu sendiri merokok. Kok lo bisa tahu, Ren? Bu, uang saya hilang 1 juta di tas. Uang saya juga hilang, Bu, 2 juta. Astaga, uang ibu juga hilang loh. Ada pencuri di kelas ini. Astaga, semua uang orang hilang. Aduh, Ren, lo kalau jalan pakai mata dong, jatuh kan tas gue. Lagian kamu kenapa lari-lari jadi nabrak kan? Tasmu gede banget, isinya apa? Kepo lo, mau tahu aja, gue buru-buru. Hah? Kenapa di tasmu banyak banget uang? Jatah uang aku 2 juta. Ren, jatah uangmu banyak gak? Ada 2 juta mah, ini buat mama semua. Cuma 2 juta, kamu bener-bener anak gak berguna. Mah, jatah uang aku ada 20 juta loh. Mama mau tukeran gak? 2 juta itu mama kasih ke aku aja, biar 20 juta ini buat mama. Mau dong, ini uang 2 jutanya si Ren, kamu ambil aja, mama gak sudi. Ren, pergi kamu dari rumah ini. Tapi ma, aku mau tinggal di mana? Mama gak peduli. Rasain lo jadi gembel. Aduh, aku lapar banget, gak ada uang buat beli makan. Dek, bisa bantu ibu membawa dagangan jamu ibu nggak? Kaki ibu sakit banget nih, Dek. Boleh kok, Bu. Sini aku bantu. Makasih, Dek, udah bantuin ibu. Sebagai imbalannya, ibu cuma punya teko ini untuk kamu. Makasih, Bu. Andai aja aku punya uang buat beli makan. Tolong mama udah gak punya rumah dan uang. Mama kenapa? Kakakmu menjual rumah mama dan ternyata uang 20 juta yang kakakmu kasih ke mama itu uang palsu. Jadi kakak nipu mama? Ya udah, mama tinggal sama aku aja ya. Jatah senyum aku ada 1 juta, bagus deh. Nak, mama sayang kamu. Aku pergi dulu, Ma. Dasar anak gak tahu diri, dibilang mama sayang kamu juga gak senyum. Ih, katanya Ren gak pernah senyum. Iya, bahkan dikasih kado sama orang tuanya juga nggak pernah senyum, nggak berterima kasih. Iya, dia kan emang anak yang gak tahu diri. Ya gitulah. Kalau kalian gak tahu apa-apa, mending kalian diem aja deh. Katanya lo dibeliin mobil baru ya sama orang tua lo. Iya, kenapa? Dibeliin mobil aja gak senyum, gak bersyukur, gak bahagia. Dasar lo orang freak. Dokter, gimana keadaan adik saya? Tahun ini kankernya makin parah dan jatah senyumnya juga 0. Tolong bantu dia biar dia bisa bahagia ya. Iya dok, pasti kok. Kakak ngapain datang ke sini? Adik benci sama kakak. Kakak nggak pernah senyum kalau ketemu adik. Adik muak lihat muka kakak. Kakak pergi. Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Hah? Kakak barusan kasih aku. Kak! Jatah nyawa kamu berapa, Ren? Infinity, mah. Jatah nyawa adik cuma 2, mah. Ya, cuma 2. Adek, kamu mau kemana pagi-pagi gini? Adik mau coba tenggelam di laut. Jangan, Dek. Jatah nyawa kamu kan cuma 2. Gak usah ngatur-ngatur. Adik benci kakak. Mama mau ngomong bentar. Iya, ada apa, Ma? Bentar lagi Mama bakal meninggal. Kamu harus janji buat jagain adik ya. Iya, aku janji, Ma. Sekarang Mama Papa udah gak ada. Kakak yang bertanggung jawab atas kamu. Bodoh amat. Gak usah ngatur-ngatur hidup gue ya. Dek, kakak gak mau kamu buang-buang jatah nyawamu seenaknya.
Ren, gue denger adik lo sama teman-temannya mau lompat tebing. Gak mungkin adikku ngelakuin itu. Ren, adik lo lompat tebing sama teman-temannya tuh. Di mana adikku? Kak, adik kakak ada di rumah sakit. Kalian kan tahu adikku cuma punya 2 jatah nyawa. Dia yang ngajak kami lompat tebing. Adik saya gimana dong? Adikmu lompat tebing 2 kali, jatah nyawanya habis. Maafin aku, Mapa. Aku gak bisa jaga adik dengan baik. Guys, ada yang lihat kakakku nggak?